satu hal yang pasti, set tujuannya dulu. Kalau baru pertama kali menjadi orang tua, berarti asumsinya adalah anaknya masih kecil, masih balita gitu ya. Nah, kita seringkali banyak ketakutan terbesar itu ketika persiapan dana pendidikan adalah di uang pangkal, atau yang paling gede itu adalah di uang sekolah, uang kuliah. Nah, kalau ngomongin uang pangkal, kita harus prepare tujuannya itu uang pangkal di sekolah yang seperti apa kelasnya. Apakah yang swasta atau yang tadi, negeri atau yang nasional plus atau internasional. Karena itu akan menentukan berapa besaran atau seberapa besar usaha kita dalam mengumpulkan uang pangkalnya. Kalau untuk uang sekolah bulanan, mungkin bisa kita prepare dari income bulanan aja sih. Oke, nah kalau menurut Kak Christopher sendiri, bagaimana cara perencanaan dana pendidikan anak yang baik menurut Kak Christopher? Oke, setelah kita bisa menentukan tujuan sekolahnya di mana, berarti kita bisa memperkirakan kira-kira berapa nominalnya kan. Contoh, misalkan uang sekolah di National Plus, berarti kita bisa prepare nih, anak kita kalau kita rencana ingin sekolahkan di National Plus, berarti berapa tahun lagi? Kalau asumsinya balita, mungkin uang sekolahnya akan muncul uang pangkal itu di sekitar 4 atau 5 tahun kemudian kan. Nah, kita bisa lihat saat ini, saat anaknya masih kecil, berapa uang pangkal untuk memasuki sekolah National Plus yang diinginkan itu. Lalu kita bisa hitung inflasinya akan menentukan nilai uang pangkal itu akan menjadi berapa di 5 tahun kemudian. Jadi inflasi kita harus perhatikan, karena inflasi dana pendidikan di Indonesia itu tidak kecil. Ada yang bilang 6%, ada yang bilang 10%, ada yang bilang 15% bahkan. Nah, jadi itu yang harus kita hitung, berapa uang pangkalnya setelah nanti anaknya mau masuk sekolah. Itu pertama kali. Nah, untuk investasinya, setelah kita tahu, oh nilai uang pangkalnya sekian nih, setelah dihitung inflasi perkiraannya, maka kita bisa hitung dari sekarang, di instrumen seperti apa yang kira-kira bisa mengejar kenaikan inflasi tersebut. Lalu kita hitung dalam per bulannya kita harus spare berapa. Nah, kalau dalam jangka waktu 5 tahun, mungkin investasi yang seringkali lebih masuk akal adalah lebih ke reksadana. Reksadana kan ada beberapa jenis tuh, pasar uang, pendapatan tetap, saham juga ada. Nah, kalau untuk jangka pendek, mungkin kita bisa pikirkan untuk fokus ke reksadana pasar uangnya dulu. Karena ini lebih tinggi daripada deposito, tapi juga karakternya masih mirip-mirip. Jadi cenderung aman, sehingga potensi dia turun juga jauh lebih kecil. Yang terdekat itu sih, investasi untuk orang tua yang baru punya anak, minimal ke situ dulu.